Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jamaah, para ikhwan wal akhwat yang di masjid, para jamaah sekalian, para pemirsa, para pendengar radio dan juga Roja TV yang dirahmati Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Maka itu nikmat yang sangat besar, sehingga membimbing dan menunjukkan kepada kita mana jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana jalan-jalannya syaitan. Oleh sebab itu, mari senantiasa untuk selalu bersemangat mempelajari dan berupaya untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah Ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Ya, di antaranya melalui kitab yang penuh dengan keberkahan, yaitu Ad-Da' wad-Dawa, ya, oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kita masih membahas tentang konsekuensi ar-roja, itu harapan, di mana harapan yang benar punya 3 konsekuensi. Yang pertama adalah mencintai apa yang dia harapkan. Mahabbatu mayarjuh, kata beliau. Mencintai apa yang diharapkan. Ya. Yang kedua apa? Khaufuhu min fawatihi. Khawatir tertinggal dari apa yang diharapkan. Jadi ada kekhawatiran. Pertama, mencintai. Kita punya harapan, misalkan ya dagangan laris. Ya. Maka apa? Kita mencintai dengan dagangan itu, dengan bagaimana ya kita mendapatkan hasil untung. Kemudian khawatir tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Apa yang dicintai, apa yang diharapkan. Dan ketiga adalah apa? Sa'ihu fi tahsilihi bihasabil imkan. Berupaya untuk mendapatkan apa yang diharapkan semaksimal mungkin. Itu 3 ya. Jadi yang pertama, kalau orang tuh punya harapan yang benar, konsekuensinya dia cinta dengan harapannya. Kedua, khawatir untuk kehilangan yang dicintai. Ya, yang diharapkan maksudnya. Ya, khawatir kehilangan yang diharapkan. Khawatir hilang harapan. Yang ketiga, berupaya semaksimal mungkin meraih apa yang diharapkan. Ini sudah berlalu. Lalu beliau memberikan banyak contoh bagaimana salafus soleh dari kalangan sahabat. Beliau contohkan pertama dulu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian bagaimana Utsman, ya, kemudian juga Ibnu Abbas, sahabat Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Ya, dan sekarang sampai kepada kisah dari Abu Darda, sahabat Abu Ad-Darda. Wahada, ya kata beliau, wahada, ya. Ini semua riwayat dari Imam Ahmad dari kitab Az-Zuhd, kata Syekh Ali Hasan. Wahada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu kana yaqulu inna ashadda ma akhafu ala nafsi yaumal qiyamah an yuqala li ya Abu Darda qad alimta
fa kaifa amilta fima amilta. Inilah Abu Darda, kata beliau radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya yang paling aku takutkan pada diriku ketika hari kiamat ditanya dan dikatakan padaku, wahai Abu Darda, engkau sudah tahu ilmunya, bagaimana engkau mengamalkan apa yang telah engkau ngerti ilmunya. Itu jadi takut. Dan tentu ini hasil tarbiyah dari kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, la tazulu qadama ibni adam 'inda rabbih yaumal qiyamah hatta yus'al an khamsin, an umrihi fima afna, wa an shababihi fima bala, wa an rizqihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa ma alima wa ma amila fima alima. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya, yaitu 5 perkara. Yang pertama apa? Umurnya untuk apa dihabiskan. Yang pertama. Yang kedua apa? Waktu mudanya untuk apa digunakan. Yang ketiga apa? Rizkinya dari mana dia dapat. Yang keempat, setelah dapat untuk apa dibelanjakan. Yang kelima adalah ilmunya untuk apa diamalkan. Tentu para jemaah, di sini la tazulu qadama ibni adam, tidak akan bergeser kedua kaki manusia. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Mereka tidak bisa berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah rahmati Allah. Maka ini memiliki asar dan pengaruh kepada sahabat Abu Darda yang mengatakan, yang paling aku takutkan pada diriku pada hari kiamat adalah pertanyaan, untuk apa ilmumu kamu amalkan. Oleh karenanya kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilmu bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima oleh Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha. Ya. Wa min qalbin la yahsha wa min da'watin la yustajabu lahu. Wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu lahu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yahsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasba, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nah ini supaya apa? Supaya ilmu kita yang kita dapatkan bermanfaat sehingga mempengaruhi kepada hati dan jiwa kita. Tentu saja ketika ilmu itu para jemaah membingkai, membangun, ya, menghidupkan hati ini, tentu akan berpengaruh kepada amal. Dan ulama dahulu selalu memikirkan tentang apa tujuan beramal. Ya. Wa kana yaqul law ta'lamuna ma antum laquna ba'dal mauti lama akaltum ta'aman ala syahwatin wala syaribtum syaraban ala syahwatin wala dakhaltum baitan tastadilluna fihi wala kharajtum ila as-sa'idi tadribuna sudurakum wa tabakuna ala anfusikum wala wadittu anni syajaratun tu'dadu thumma tu'kalu. Ini perkataan beliau berikutnya. Ini semua kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, diambil dari kitab Az-Zuhd, kitab Imam Ahmad, ya. Apa kata beliau? Seandainya kalian tahu apa yang akan kalian jumpai setelah kematian, maka kalian tidak akan makan makanan dengan syahwat, ya, dengan rasa, dengan kepuasan. Begitu pula kalian tidak akan minum minuman dengan rasa, dengan kepuasan. Dia akan puas dalam makan, ya, tidak akan merasakan kepuasan itu. Begitu pula kalian tidak akan masuk rumah untuk berlindung di dalamnya, dan sungguh kalian akan keluar menuju bukit dan kalian memukulkan dada kalian serta kalian menangisi atas diri kalian, ya. Dan aku berkata dan berharap dengan benar-benar harapan, seandainya aku jadi pohon sayur, pohon dipotong-potong dan dimakan, ya. Ada sayur dari pohon, ada kan gitu, ya. Jadi beliau seperti itu.
Tentu ini bisa diambil dari Allah a'lam ya, bisa diambil dari mafhum mukhalafah. Kalau orang kafir apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Adapun orang kafir ketika melihat ya apa yang sudah dikerjakan, dia mengatakan ya laitani, celaka aku. Kuntu turaba, seandainya aku dulu jadi tanah. Kapan dia menyesalnya? Di hari kiamat. Nah, diambil istinbat dari itu, penyesalannya seandainya saya sekarang ini ya. Sekarang. Seandainya saya jadi pohon, kata beliau. Jangan nanti. Kalau nanti itu orang kafir. Ya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini para jemaah, ya. Wa kana Abdul Abbas asfala ainaihi mithlu syirakil bali minad dumu'. Adalah ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, di bawah kedua matanya ini ada garis seperti garisnya sendal, ya, tali sendal mengalir sini hitam. Karena apa? Minad dumu', karena bercucuran air mata. Ya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya apa? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seseorang dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Dia ingat Allah, zikir kepada Allah dikala sendirian, kemudian air matanya mengalir. Ingat akan dosa, ingat akan karunia, ya. Abu bidambi, aku akui dosa-dosaku, aku akui nikmat ya Allah engkau berikan. Ini. Wa kadza Abu Dzar yaqul ya laitani kuntu syajaratan tu'dadu wa wadidtu anni lam ukhlaq. Abu Dzar mengatakan, ya celaka aku seandainya aku jadi pohon yang dipotong-potong saja, dan seandainya aku tidak diciptakan. Itu refleksi, ekspresi dari apa? Al-khauf, rasa takut. Ya, rasa takut. Dan rasa harap. Sehingga bentuk harapannya seperti yang tadi disebut oleh Qayyim, orang yang punya harapan yang benar punya 3 konsekuensi. Itu apa? Yang pertama adalah cinta dengan apa yang diharapkan. Yang kedua adalah khawatir, takut kehilangan harapannya. Yang ketiga berupaya untuk mendapatkannya. Ya. Dan ini semua apa yang dicontohkan oleh beliau dari salafus saleh ini tidak lain adalah ya hasil dari tarbiyah beliau. Ya. Yang untuk meluruskan pemahaman yang salah. Ada orang yang apa? Kenapa kamu kok tidak sholat? Kamu kok berbuat dosa? Oh, kamu tidak tahu ya? Allah itu Maha Pengampun loh. Allah pemaaf. Iya benar, tapi salah. Ya. Ada juga yang apa? Ya Allah, ya saya ibadahi ya bukan takut neraka ya Allah. Enggak apa-apa mau neraka, yang penting Allah ridho. Ada yang begitu. Tapi di sini orang yang punya harapan besar tapi takut, kemudian dibarengi dengan upaya. Contohnya apa? Ya tadi para sahabat. Ya di antaranya beberapa kali ini kita dengarkan, tapi tidak ada masalah. Yang namanya ilmu itu harus tikrarul ilmi, diulang-ulang. Apalagi yang berkaitan dengan masalah hati, masalah jiwa, nafas tazkiyatun nufus. Ya, karena jiwa itu selalu terkotori. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya dengan ayat Allah, dengan hadis Rasulullah. Apa di antaranya? Ketika Nabi membacakan ayat ya, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 60 ya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang didatangkan apa yang telah diperbuat, hati mereka takut. Jadi orang-orang yang
amal mereka didatangkan, dibawa di hadapan mereka nanti di hadapan Allah, hatinya takut. Dan mereka yakin kepada Allah, mereka dikembalikan, akan kembali. Ketika maaf. Ya, maaf. Alhamdulillah, antum jawab. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, ketika dibacakan itu, ya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat tersebut dengan ucapannya apa? Ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yaznun wa yasriqun? Faqala la ya binta Siddiq, walakinnahum alladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla tuqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Hadis ini oleh Imam Tirmidzi. Kata Aisyah, aku bertanya tentang ayat tersebut. Surat apa tadi, ikhwan? Surat Al-Mu'minun ayat 60 yang berbunyi orang-orang, siapa saja ya, siapapun yang telah didatangkan kepada mereka apa yang mereka lakukan, amal mereka, hati mereka takut. Aisyah bertanya, ya Rasul, apakah yang dimaksud ayat tersebut mereka itu adalah orang yang minum minuman keras, orang yang berzina, orang yang mencuri, sehingga kok takut? Ya pantas. Apa kata beliau? Bukan, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Tapi dimaksud mereka adalah siapa? Orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah, tapi mereka takut, khawatir tidak diterima. Mereka lah orang yang bersegera kepada kebaikan. Tentu para sahabat telah mencontohkan semua itu. Ya, yang sudah diberikan contoh dari Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan seandainya aku jadi rambut, ya. Kemudian juga dicontohkan yaitu Umar bin Khattab, ya, ketika membaca inna adzaba rabbika lawaqi, beliau menangis sejadi-jadinya, ya. Terus bagaimana dengan Utsman bin Affan, ketika berdiri di atas kuburan beliau nangis sampai jenggotnya basah. Begitu pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau sangat takut dengan dua hal, tulul amal wattiba'ul hawa, panjangnya angan-angan dan mengikuti hawa nafsu, ya. Begitu pula dengan Abu Darda, Ibnu Abbas, Abu Dzar. Ini semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Itulah contoh amal yang dipraktikkan, pemahaman salafus soleh untuk meluruskan kesalahan pemahaman. Ya, ada tidak orang memahami kalau kamu ibadah jangan mengharapkan surga, tidak apa-apa masuk neraka, yang penting Allah ridho. Ada tidak? Diluruskan, harus minta surga pada Allah Ta'ala, harus berlindung dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa mereka nangis? Karena takut kepada neraka. Bukan tidak apa-apa masuk neraka, takut. Kenapa mereka menangis? Karena mengharapkan surga. Wa idza sa'altumullah al-jannata fas'alu al-firdaus, kata Nabi. Kalau kalian minta surga, kepada Allah mintalah surga firdaus. Ini dipraktikkan oleh salafus saleh. Nah, biasanya ya perlu dikoreksi, ya, ibadah-ibadah yang berdasarkan yang salah-salah tadi. Ibadah berdasarkan mimpi, ibadah berdasarkan perasaan, ibadah berdasarkan nenek moyang, ibadah berdasarkan, ya, katanya dan katanya. Maka hendaklah beribadah itu berdasarkan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya, al-ibadah ismun jami'in di kulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Itu definisi yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Satu nama yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Tahu dari mana kalau itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala? Ya tahu dari Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ittiba pada Nabi. Baik cara memahami ibadah,
yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Nah sekarang beliau bawakan bagaimana para sahabat memahami itu, mempraktikkan nyata. Ya, seandainya saya jadi pohon. Kenapa? Karena beratnya nanti seakan-akan menjadi ainul haq. Padahal ilmu yakin, ainul yakin seakan menjadi ainul yakin. Ini. Kalau orang kafir sudah hakul yakin melihat fakta beratnya hari kiamat. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, itu nanti itu mereka akan berkata begitu. Tapi orang yang imannya kuat sudah bisa tembus pandang melihat apa? Bagaimana ya yang ilmu yakin menjadi ainul yakin. Sehingga menangis dan berharap seperti itu. Begitu pula dengan disampaikan wa'udud alaihin nafaqa faqala indana anazun nahlibuha wa hamaratun nanqulu alaiha wa muharrarun yakhdumuna wa fadlu aba'a wa inni akhaful hisaba fiha. Kemudian diberikan harta nafkah kepada Abu Dzar, ya kami punya kambing yang bisa diambil susunya, ya kemudian punya budak yang dibebaskan yang bisa membantu kami, dan punya pakaian-pakaian, tapi kami takut bagaimana hisab nanti, bagaimana hisabnya. Ya, wa qara tamimun ad-dari lailatan surat al-jathiyah lamma ta'ala hadhil ayat am hasibal ladina jatarahu sayiat am najalahum kal ladina amanu wa amilus solihat ja'ala yuraddiduha wa yabki hatta asbaha. Tamim ad-dari juga seorang sahabat, ketika membaca suatu malam surat Al-Jathiyah, ketika sampai pada ayat am hasibal ladina jatarahus sayiat am naj'alahum kal ladina amanu wa amilus solihat, apakah orang yang berbuat dosa itu mengira bahwa kami jadikan mereka seperti orang beriman dan orang yang beramal soleh? Artinya di sini ya ini fikihnya beliau. Kalau kita baca barangkali biasa. Apakah orang yang berbuat dosa itu mengira bahwa mereka itu akan sama dengan orang beriman dan beramal soleh? Kita baca biasa. Tapi ketika yang membaca Tamim ad-Dari, ja'ala yuraddiduha, dia baca berulang-ulang. Kenapa para jemaah? Ya Allah Ta'ala memberikan hikmah. Kemana dia menangkap pelajaran dari ayat tersebut? Coba antum baca. Biasa barangkali. Ya, kita baca. Am hasibal ladzina jatarahu sayyiati am naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihat. Apakah orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, mengira bahwa kami akan menjadikan mereka sama seperti orang beriman dan beramal soleh? Sudah pasti tidak sama. Jawabannya sudah pasti tidak sama. Orang berdosa, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Pasti ada balasan masing-masing. Ini membuat Tamim ad-Dari sampai berulang-ulang. Wa yabki, ya, hasil dari apa? Tadabbur terhadap ini, beliau menangis para jemaah. Dan menangisnya tidak tanggung-tanggung. Bacanya malam diulang-ulang, nangis hatta asbaha, sampai pagi. Pertama, ini adalah contoh-contoh yang diberikan oleh beliau penulis rahimahullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan kita mari mencoba untuk mengambil faidah. Ya, bagaimana seorang sahabat mentadabbur satu ayat ini sehingga sampai ulang-ulang bacanya. Makanya ilmu juga diulang-ulang, ikhwan. Jangan bosan. Wah, itu lagi. Pertanyaannya, sudah bisa bikin kita nangis? Tidak. Pertanyaannya, sudah kita amalkan? Tidak. Pertanyaannya, apakah nanti kita bisa menjawab? Untuk apa ilmumu diamalkan? Sudahkah kita minta pada Allah, ya Allah, apa yang aku pelajari, apa yang aku ajarkan, mudah-mudahan menjadi hujjatun lana la alaina, hujjah bagi kami, bukan atas kami. Sudahkah kita bertanya seperti itu? Sebagaimana pertanyaan yang dimunculkan oleh para sahabat ini. Ya.
diulang-ulang sama beliau. Jadi mengulang pelajaran itu penting para jemaah, supaya mengena pada kita, supaya melekat, supaya mendarah daging, menjadi akhlak, sehingga kita melakukannya spontanitas tanpa berpikir panjang. Nah itu karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi Quran. Nih, wa qala Abu Ubaidah Amir bin Jarrah wadittu anni kabshun, ya, fadabahani ahli wa akalu lahmi wa hasaw maraqi wa hadha babun yatulu tatabbu'uhu. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, ya, amin hadil ummah, kata Nabi, ya, yang membawa amanah umat ini. Apa perkataan beliau? Beliau mengatakan, seandainya aku ini menjadi kabsh, antum bilang apa? Nasi kabsyah. Seandainya jadi kabsh, jadi kambing. Seandainya aku jadi kambing, seandainya aku jadi domba, sehingga apa? Keluargaku menyembelihku, mereka makan dagingku, dan mereka minum ya kuahku. Ini para jemaah. Jadi berandai untuk menjadi apa? Jadi domba, jadi kambing. Para sahabat, ya, karena mereka dengan ilmu yakin seakan-akan sudah menjadi ainul yakin, bahkan bisa naik tingkat lagi hakul yakin. Kalau ilmu yakin, antum diberitahu bahwa Gunung Semeru itu lerengnya masya Allah cakep, ya, suhunya begini, di situ banyak orang jualan sate, orang jualan jagung bakar, itu namanya ilmu yakin. Lalu antum dibawa ke sana, ya, jarak 2 km, antum melihat itu namanya apa? Ainul yakin, melihat. Antum makan satenya, antum minuman suhunya, antum bakar jagungnya, antum tidur di rumah-rumah di villa itu namanya hakul yakin, ya. Nah, bagaimana ilmu yakin? Ya, ini penjelasan seperti dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, ini para sahabat tentu mengambil dari ayat tadi surat Al-Jasiyah, ilmu yakin. Tapi menjadi nangis seperti ainul yakin, bahkan sudah sampai seperti ya hakul yakin. Karena memang surga itu apa? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar fi qalbi ala qalbi bashar. Surga itu tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di mata manusia. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Tapi bisa menangis seperti ini para jemaah. Ya, memang seharusnya begitu. Kita teladani mereka, salafus soleh. Ini juga berkaitan dengan ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafis soleh. Oleh karena itu selalu bawa. Kenapa? Ada orang yang beribadah tidak seperti ini cara menyikapi dan memahami ibadah. Seperti yang saya katakan tadi, saya tanya pada antum, antum jawab. Ada tidak orang yang beribadah? Kamu ibadah itu jangan takut kepada neraka Allah, jangan mengharapkan surganya Allah. Tidak ada masalah masuk neraka, yang penting Allah ridho. Antum jawab, ada. Ada orang ibadah karena begitu hebatnya beribadah, ingin betul-betul dekat pada Allah Ta'ala, pakai perasaan. Ya, contohnya orang yang mau ihram, tanya kepada Imam Malik, Imam Malik, saya mau ihram, dari mana saya ihram? Ya dari Dzulhulaifah. Oh, saya mau dari Masjid Nabi, dekat dengan kuburan Nabi. Ya, jangan nanti kamu tertimpa fitnah. Fitnah apa Imam Malik? Kan saya nambah amyal, azidu amyal, saya nambah jarak. Lalu dibacakan oleh beliau, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, ya, tertimpa fitnah atau adab yang pedih. Ini ikhwan sekalian. Ya, maka di sini hendaklah kita benar dalam
memahami, cara pandang dalam beribadah. Ya. Kemudian kata beliau Muqayyim, ini bab yatulu tatabbu'uhu, sangat panjang kalau kita ngikutin. Artinya banyak sekali berarti para sahabat seperti itu, ya. Lalu setelah itu beliau membawa generasi berikutnya, ya. Wa qala al-Bukhari fi sahihih babu khaufil mu'min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur, ya. Kemudian Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, membuat bab, judul babnya apa? Khauful mu'min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab kekhawatiran orang mukmin amal-amalnya itu hangus sementara dia tidak sadar. Amalnya hangus, amalnya gugur berguguran tapi tidak sadar. Ini bab yang beliau berikan, yang beliau bikin, ya. Dan memang orang mukmin, ya. Karena apa? Karena ada beberapa ayat, diantaranya surat Al-Kahfi, di mana Allah Ta'ala menjelaskan orang yang merasa sudah berbuat, beramal, tapi ternyata apa? Tidak ada apa-apanya. Ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Surat Al-Kahfi 100 berapa? 107 ya atau 104? Tolong dibuka itu, ya. Qul, katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amalnya? Siapa? Di sini siapa saja. Jangan mengatakan itu kan khusus orang kafir. Memang dulu surat ayat itu turun satu untuk orang beriman, untuk orang kafir, untuk orang munafik. Tidak ada yang lain. Artinya al-ibrah bi umumil lafdz la bi khususis sabab. Pelajaran diambil dengan keumuman lafaz, bukan karena sebab yang khusus. Apalagi alladzina di sini umum, siapa saja. Ya, yang punya sifat itu. Siapa itu? Maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang tersesat dalam kehidupan dunia, ya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka mengira sudah melakukan yang terbaik, ya. Yang terbaik. Nabi juga mengkhawatirkan, inna akhwafa ma akhaf alaikum asyirkal asghar. Faqala ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Nabi mengkhawatirkan kepada kalian syirik kecil. Yang paling aku takut itu syirik kecil. Apa yang Rasulullah syirik kecil? Qala riya. Nah, riya ini bisa menggugurkan amal, ya. Sebagaimana Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya, berarti ini hadis qudsi. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa beramal dengan satu amal yang disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Maka orang beriman harus takut para jemaah dengan syirik besar dan syirik kecil. Kalau Nabi Ibrahim saja takut syirik besar, apalagi kita. Ya, apa doanya Ibrahim? Ya, ya Allah, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anakku dari menyembah patung, syirik besar. Dan Nabi mengkhawatirkan kita syirik kecil. Maka kita harus takut dengan kedua-duanya. Bab khawatirnya orang mukmin amalnya itu gugur para jemaah, sementara tidak sadar karena kesombongan, karena ujub itu ijabul mar'i ala nafsi, kagum dengan amalnya sendiri, karena riya, pamer, karena sum'ah dan lain-lain hal-hal yang bisa menggugurkan amal pahala, amal ibadah, dan kita tidak sadar, ya.
Wa qala Ibrahim At-Taimi ma aradtu qawli ala amali illa khasyaitu an akuna ya illa khasyaitu an akuna mukadziba. Ibrahim At-Taimi ya, yaitu Ibrahim bin Yazid bin Syarik At-Taimi, seorang tabi'in. Ini tabi'in, habisnya sahabat tabi'in ya, yang meninggal tahun 92 Hijriah ya. Sebagaimana disebutkan dalam Syiar Al-Nubala. Apa kata beliau? Tidaklah aku memaparkan perkataanku di hadapan amalku, yaitu membenturkan, menghadapkan ya, mempertemukan ucapanku dengan amalku, kecuali aku khawatir aku termasuk orang yang berdusta, orang yang bohong. Tentu diambil dari ayat ya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Maka murka Allah atas apa yang kamu ucapkan tapi tidak kamu perbuat. Ini Ibrahim At-Taimi bin Yazid bin Syarik ya, disebut itu di Syarik ya. Ini para jamaah rahmati Allah, seorang tabi'in. Tentu ini adalah didikan gurunya, kan begitu ya. Ya, itu murid dari Ibrahim An-Nakhai. Ya. Beliau meriwayatkan dari diantaranya dari Ibrahim An-Nakhai, dan juga beliau yang kita Ibrahim An-Nakhai sering kita dengar ya. Ibrahim An-Nakhai itu seorang tabi'in juga, dan muridnya dia adalah Al-A'mash. Dia mengambil ilmu dari Ibrahim An-Nakhai ya, dan juga muridnya dia adalah diantaranya Al-A'mash, itu yang kita kenal ya, yang sering kita dengar nama-nama itu. Itulah Ibrahim At-Taimi ya. Dan berikutnya adalah wa qala Ibnu Abi Mulaikah adraktu 30 min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail ya. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, aku mendapatkan 30 sahabat Nabi. Berarti kalau jumpa dengan sahabat dia adalah tabi'in. Ya, aku menjumpai 30 sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mereka takut terjadinya kemunafikan atas dirinya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa iman dia seperti imannya Jibril dan Mikail. Tidak ada. Semua takut. Ya, Ibnu Abi Mulaikah namanya Abdullah bin Ubaidillah. Abdullah bin Ubaidillah meninggal tahun 117 Hijriah, 117 Hijriah. Ya, ini itu. Jadi 30 sahabat Nabi mereka takut. Takut apa? Takut kemunafikan. Sampai Umar pun tanya kepada Hudzaifah, karena Hudzaifah bin Yaman yang diberikan tahu oleh Nabi sama saja orang munafik. Ya. Demikian. Kemudian wa yudkaru 'anil Hasan ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafiq. Disebutkan dari Al-Hasan ya. Allahu a'lam siapa Al-Hasan siapa, banyak Al-Hasan bin Ali ada. Tapi biasanya kalau dimutlakan Al-Hasan adalah Al-Hasan Al-Basri ya. Karena di sini deretan tabi'in ya. Apa beliau mengatakan ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Tidaklah merasa takut kecuali orang mukmin, dan tidaklah merasa aman kecuali orang munafik ya. Jangan kita merasa kita itu sudah aman ya dari makar Allah ya. Apakah kita merasa aman dari makar Allah? Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali apa? Orang yang merugi. Antum lihat dalam surah Al-A'raf ayat 99 ya. Afa aminu makrallah
Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka itu merasa aman dari makar Allah? Apa makar Allah Ta'ala kepada kita? Tidak bersyukur, tertipu dengan amal, ya. Dan tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi, para jamaah. Merugi. Jadi kita jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan merasa aman tertimpa kemunafikan. Kita jangan merasa aman bahkan tertimpa kekufuran. Kita jangan merasa aman bahwa kita tertimpa dengan kesyirikan dan semuanya. Makanya doa-doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu dan mohon ampun dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Ya, ini para jamaah. Para salaf tidak merasa aman. Wa kana Umar bin Khattab yaqulu li Hudzaifah anshuduka Allah hal sammaniyah laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni fil munafiqin fa yaqulu la wa la uzakki ba'daka ahada. Ya, Umar bin Khattab mengatakan kepada Hudzaifah, saya minta kepada engkau, ya, anshudukallah. Apakah Nabi menyebutkan aku ini, ya, sebagai golongan dari orang munafik? Hal sammani laka Rasulullah. Apakah Rasulullah menyebutkan aku sebagai orang munafik? Kata beliau tidak. Kata Hudzaifah, kalau begitu aku tidak akan mentazkiyah setelah engkau seorang pun. Ya. Ini para jemaah. Fasami itu, jadi Umar bin Khattab juga tidak merasa aman dari sifat nifak. Fasami itu syaikhana yaqul laisa muraduhu anni la ubarri'u ghairaka minan nifaq bal muradu la aftahu ala nafsi hadzal bab fa kullu man sa'alani hal sammani laka Rasulullah wa uzakkihi. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, aku mendengar guru kami berkata, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Qayyim muridnya, Imam Ad-Dhahabi muridnya, ya. Kemudian juga Ibnu Katsir muridnya Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Subki muridnya Ad-Dhahabi, ya. Ibnu Subki muridnya Ad-Dhahabi. Apa kata beliau? Bukan maksud perkataan itu adalah aku berlepas diri dari selain engkau dari kemunafikan, ya. Bahkan maksudnya adalah aku tidak akan membuka pintu ini bagi diriku. Setiap orang yang bertanya tentangku, maka aku katakan apakah Rasulullah SAW, ya, menyebutku, maka aku akan mentazkiyahnya, ya. Ini maksud dari perkataan-perkataan tersebut, ya. Kalau memang seseorang itu tidak disebut Nabi sebagai orang munafik, ya, maka di sini karena beliau tidak disebut, maka beliau mengatakan, ya, aku tidak bisa, ya, yaitu untuk berikan tazkiyah kepada orang-orang, karena tidak semua orang tidak bebas dari sifat munafik, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, intinya adalah Umar bin Khattab merasa tidak bisa lepas dari sifat kemunafikan, ya. Qultu wa qaribun min hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi sa'alahu an yad'u lahu an yakuna min as-sabina alfan alladhina yadkhulul jannah bi ghairi hisabin sabaqaka biha Ukasyah. Aku katakan, kata Ibnu Qayyim, ya, mirip perkataan Umar ini dengan sabda Nabi ketika ada orang minta kepada beliau didoakan supaya masuk ke dalam 70 golongan, 70.000 golongan orang masuk surga tanpa hisab. Lalu Nabi mengatakan, telah mendahului kamu Ukasyah, ya, sebab kalau dibuka itu akan terus menerus sehingga bisa jadi orang tidak berhak untuk bisa mendapatkan hal itu. Walam yarid anna Ukasyah wahda haqqu bidzalika mimman adahu minas sahabah. Tentu tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa Ukasyah sendiri yang lebih berhak, ya, masuk surga tanpa hisab.
Dari sahabat tidak hanya dia, tapi walakin lau da'a lahu laqama akhar wan fatahal bab. Tapi kalau itu dibuka peluang itu, yang lain akan minta sama dengan sasa, ya. Warubbama qama man la yazhaku an yakuna minhum, sehingga bisa jadi orang tidak berhak bisa minta juga, fakana imsak aula, sehingga menahan itu lebih utama. Wallahu a'lam, kata beliau. Artinya Ibnu Qayyim ini ketika menjelaskan perkataan Umar bin Khattab menukil perkataan gurunya. Lalu beliau memberikan pendekatan seperti makna ketika Nabi diminta, saya ya Rasul, berhubung Ukasha sudah ini, Nabi mengutuk, ya sudah mendahului engkau dengannya, yaitu Ukasha, ya Ukasha. Nah ini ya seperti itu ketika menjelaskan perkataan Umar memang agak susah untuk dipahami, ya kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Intinya Umar Khattab tidak akan mentazkiyah ya yang tidak disebut oleh Nabi. Kalau yang disebut oleh Nabi ditazkiyah. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ya, semua ini sudah selesai pasal tersebut, ya. Kita masukkan pasal berikutnya. Namun waktu tentu yang membatasi kita, ya. Inti dari apa yang sudah kita dengarkan, bagaimana praktek paham dan amal para sahabat terkait dengan pemahaman dengan ar-roja. Mereka beramal, takut amalnya hilang. Mereka beramal, takut mendapatkan azab. Sampai mereka berandai-andai seandainya jadi ini, jadi itu. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik kepada kita semuanya agar ilmu yang disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan silahkan. Halo. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Pak Mul ini ya? Pak Mul di Medan Pak Ari. Silahkan Pak Mul pertanyaannya. Ustadz izin bertanya Ustadz. Iya. Dalam satu hadis, bagaimana kita memanai semua amal kita sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Nah, kemudian para sahabat tadi takut amalnya dihapus. Kemudian pada nas yang lain Allah berfirman, uduni astajib lakum. Nah, bagaimana kami memanai hadis ini Ustaz? Karena semuanya sudah tertulis. Ya. Nah itu aja Ustaz. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bertambah ilmu kami Ustaz. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Ya, ini pertanyaan yang sangat baik sekali, ya. Bukan hanya ditutup hanya itu saja, itu pertanyaan yang sangat besar, ya, dan berat. Ya, jadi begini, bagaimana kita memahami beberapa hadis, ya, satu hadis tentang amal nih, nah, amal, takdir, doa, kan itu. Hadis mengatakan, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Rawahu Muslim. Allah telah menetapkan takdir-takdir, ya, termasuk amal-amal ini, ya, 50 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Ya. Jadi Allah telah menetapkan takdir-takdir ini 50 alf sanah, 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Lalu kita takut amal kita dihapus tadi, terhapus. Ya. Lantas bagaimana kalau doa dikabulkan? Nah, ya. Nah, amal bisa dihapus. Betul. Nah, di sini jadi perdebatan antara ulama. Ya, Imam Asy-Syaukani menulis buku apakah umur bisa bertambah atau berkurang. Ya, karena sudah ditetapkan takdirnya. Maka beliau membawa ayat dan dibenarkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, ya, surat Ar-Ra'du ayat, coba dibuka ayat 39, ya, yang berbunyi yamhullah
ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab, ya. Surat Ar-Ra'd ayat 39, ya. Yamhullah ma yasha. Ya betul, ya. Ayat 39. Yamhullah ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah yamhu, menghapus apa yang Allah hendaki, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisinya ummul kitab, ya, yaitu Lauhul Mahfuz. Maksud ayat ini, ada sebagian ulama yang mengatakan yang dihapus itu hukum-hukum, dinasakh, ya. Yang lain mengatakan syariat. Namun Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan ini umum, ya, yamhullah ma yasha'u wa yusbit. Allah menghapus apa saja yang Allah kehendaki dan menetapkan apa saja yang Allah kehendaki. Tidak ada taksis, tidak ada yang mengkhususkan, biarkan secara umum, termasuk juga takdir, ya, amal, termasuk juga apakah umur, ya. Betul, takdir sudah ditetapkan. Bahkan Nabi bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba alaihi maqduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Faqala ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing kalian ini sudah ditetapkan tempatnya di surga dan di neraka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita bersandar saja kepada takdir. Apa kata Nabi? Beramallah, berbuatlah, masing-masing akan dimudahkan menuju kepada takdirnya. Nah di sini, ya, apakah kita bisa dihapus? Iya, oleh Allah Ta'ala dengan ayat tadi, ya. Apa yang dihapus? Apa saja, amal, ketentuan, umur yang pendek jadi dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, bisa-bisa. Ini dirojek oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Sebab apa? Sebab Nabi juga bersabda, tadi Bapak bawa ayat, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Ta'ala berfirman, telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian padaku, pasti aku kabulkan. Orang yang sombong yang berdoa padaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian Nabi bersabda, la iruddul qadar illa du'a. Hadisnya sahih, tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Maka dikumpulkan semuanya, ya. Dengan demikian bisa berubah. Allah Ta'ala bisa menghapus dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Ibnu Katsir membawa asar dari Umar bin Khattab ketika beliau berdoa. Ini pemahaman salafus saleh. Beliau tawaf sambil berdoa dan menangis, ya Allah, jika Engkau tetapkan aku sebagai orang yang celaka, hapuslah, jadi orang bahagia. Kenapa? Dalam hadis disebutkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik fayanfukhu fihi ruh wa yursalu ilaihi al-malak wa yursalu ilaihi malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Rawi Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Sungguh penciptaan kalian dalam perut ibu kalian 40 hari berupa nutfah, zigot. Lalu 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging. Setelah itu diutus malaikat, dikirim malaikat, dititipkan ruh, ditetapkan 4 perkara. Ajalnya, amalnya, rezekinya, dia celaka atau bahagia. Nah, makanya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat, ya, beliau berdoa, ya Allah, kalau Engkau ciptakan aku, ya, sebagai orang yang celaka, ya Allah, maka hapuslah, jadikan bahagia. Maka ini adalah pemahaman salaf. Ya, bisa dibuka surat Ar-Ra'd ayat 39, nanti buka tafsir Ibnu Katsir, beliau bawakan asar itu. Ya. Jadi gimana memahaminya? Pertama, yakin bahwa Allah telah menetapkan segalanya dengan takdirnya. Yang kedua,
kita tetap beramal soleh sekuat tenaga. Ya, dengan cara khauf dan roja tadi yang saya bahas. Takut dihapus amal itu dan berharap dapat pahala. Yang ketiga, kita berdoa, minta kepada Allah Ta'ala. Kalau memang ditetapkan amal kita itu amal yang tidak diterima, ya Allah terimalah, hapus jadi amal yang diterima. Nah ini kurang lebih Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan pembahasan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya masih di via telepon kami berikan kesempatan. Silahkan. Halo. Dan tersambungkan, kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, saat ini banyak tokoh-tokoh agama ketika dia menduduki wilayah atau jabatan-jabatan penting, ketika ada hal yang berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan hadis, maka dia akan mengeluarkan statement yang diplomatis yang bisa merangkul semua pihak tanpa melukai. Akan tetapi, statement tersebut kadang melukai hati kaum muslimin. Bagaimana kita menyikapi, Ustaz? Silakan. Ya begini ya, jangan kita tadi disebutkan tokoh-tokoh agama ketika menduduki jabatan-jabatan penting, lalu ada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, selalu memberikan penjelasan dengan diplomasi. Itulah kalau berpolitik itu begitu, ya. Politik itu haram jadi halam, misalnya gitu. Ya sudah pelat. Ya haram, halam. Ya halam apa halal kan gitu kan? Ya halam di sini ya M jadi L jadi M ya, L jadi R. Ya, udah jadi pelat ya. Hati-hati dari seperti itu. Sementara kita ini mendapatkan orang-orang jadi tokoh, mendapatkan kedudukan itu dari masyarakat, ya. Mereka mengharapkan akhirat dari kalian, sementara kalian mengharapkan dunia dari mereka. Nah ini yang harus dikhawatirkan. Mereka mengharapkan akhirat sehingga jadi tokoh agama. Mengharapkan akhirat, jelaskan mana yang benar, mana yang hak, jangan disembunyikan, ya. Ya, banyak ayat yang membicarakan seperti itu. Seperti Al-Baqarah 146. Ya, Al-Baqarah 159. Al-Baqarah 174. Ya, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ini terkait dengan Ahlul Kitab, ya, orang-orang yang kami berikan Alkitab, mereka tahu Alkitab tersebut, ya, yaitu mengenal Nabi Muhammad, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi orang-orang Ahlul Kitab mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka, tapi sebagian mereka layak tumunul haqqa wa hum ya'lamun, menyembunyikan kebenaran sementara mereka tahu, ya. Nabi juga bersabda juga dalam Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, ya, ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Al-Baqarah 159. Orang-orang, sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, maka mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Nah, ini Al-Baqarah 174. Hati-hati. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Nah, ini Al-Baqarah 174. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, Alkitab, kemudian mereka menjual dengan harga yang murah, samanan qalila, harga yang sedikit,
karena jabatan atau yang lainnya. Maka apa? Mereka adalah orang-orang yang makan api neraka dalam perutnya. Yang kedua, Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Yang ketiga, Allah tidak akan mensucikan mereka. Yang keempat, bagi mereka adab yang pedih. Ya, makanya di sini jangan berdiplomasi. Ya, tapi kalau bicara hikmah silahkan. Tapi kalau kebenaran disembunyikan, beda para jemaah. Ya, antara bicara hikmah dengan berdiplomasi. Ya, ketika ada kesyirikan-kesyirikan yang muncul, diplomasi itu kearifan lokal, itu diplomasi. Ya, sementara itu kesyirikan. Ini para jemaah. Ya, oleh karena itu, apakah ini dikatakan keras, radikal, intoleran dan sebagainya? Jangan kita latah untuk mengikuti kata-kata itu. Siapapun kita orang Islam, ya, hendaklah apa? Justru kita harus hati-hati. Kasihan umat, jangan dibiarkan. Kalau kita kasihan umat itu diberitahu ini kesyirikan, ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan maksiat. Itu namanya sayang sama umat, di mana umat tersebut sudah mengangkat saudara menjadi tokoh. Ya, sudah Anda bahkan Anda sudah mendapatkan dunia, kan begitu? Sebagai jabatan yang tinggi, fasilitas macam-macam. Sementara umat itu mengharapkan akhirat dari kita. Ya, mereka mengharapkan akhirat dari kalian, sementara kalian mengharapkan dunia dari mereka. Nah, itu. Mereka menggantungkan pada kita. Jangan syirik dikatakan kearifan lokal. Jelaskan kesyirikan, namun bagaimana menyikapinya, yang hikmah seperti apa, ulama sudah menjelaskan. Ikuti kajian Ingkarul Munkar, ya, meninggalkan ma'ruf munkar, insyaallah kita bahas sampai itu, ya. Sehingga apa? Kita tahu sikap tidak dikaburkan, ya, antara hak dan batil, ya. Jangan dikaburkan antara hak dan batil. Ya. Seperti juga Allah Taala berfirman, ya, apa namanya, waqtumul haqqa wa antum ta'lamun, ya, kalian menyembunyikan kebenaran, ya, sementara kalian tahu, ya. Surat Al-Baqarah 42, ya, wala talbisul haqqo bil batil, ya, wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan yang hak dan yang batil, dan kamu sembunyikan yang batil sementara kalian tahu. Ya. Aku sembunyikan yang benar sementara kalian tahu. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan disamarkan, jangan dicampur aduk yang hak dan yang batil sementara kamu sembunyikan yang hak padahal kamu tahu. Hanya untuk apa? Untuk mendapatkan samanan qalila. Saman, ya, fulus, bil fulus kullu syai'in tembus wal mulus, itu, ya, jangan. Nah, demikian, Allahu a'lam bissawab. Ya Ustadz, nampaknya pertanyaan yang kami sampaikan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, Ustadz. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadhil, Ustadz. Baiklah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, dan kita mohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang mengamalkan ilmu yang kita ketahui, dan semoga Allah taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa istiqomah di jalan Allah dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwah yang ada di masjid dan akhwat, dan juga kepada ikhwan yang ada di studio, kepada para pemirsa. Berdoa semua, doakan, saling doa satu sama lain, ya, untuk kaum muslimin seluruhnya tanpa kecuali diberikan oleh Allah Ta'ala istiqomah
diberikan kesehatan, diberi panjang umur, diberikan tambahan amal yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.